kemenangan yang hampir mencapai 90%, tentu ini butuh effort yang luar biasa. Beliau bukan politisi. Dan yang dilakukan Mas Wahono ini kalau saya mengatakan anomali ya. Yang memikat hati masyarakat Bojonegoro dari pasangan Wahono Nurul ini apa? Masyarakat sekarang itu sudah tidak bisa disuguhi hal-hal yang gimmick-gimmick itu sudah tidak bisa. Setelah dipilih itu kita harus sudah bekerja. Tidak harus menunggu pelantikan bahasa Oh beliau. gitu. Ya, itu beliau yang menyampaikan. Ya hal-hal seperti itu dilakukan oleh beliau. Karena beliau berprinsip daripada nanti saya jadi Bupati Bengong, tanya kanan kiri, sekarang sebelum dilantik kita harus sudah menyiapkan itu. Kan ada namanya program 100 hari. Itu seperti Ya, apa, Pak? program 100 hari. Jadi Bisa dijelaskan sedikit. Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast ya. Ini adalah edisi perdana di tahun 2025. Radar Bojonegoro sempat kita tidak tidak take gambar selama beberapa bulan karena memang ada beberapa perubahan di studio kami dan hari ini studionya sudah siap untuk kembali mengudara lagi. Telah hadir di studio Radar Bojonegoro yaitu Bapak Ahmad Supriyanto, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro dan Sekretaris Pemenangan tim Wahono Nurul. Selamat siang Pak Pri. selamat siang Mas Nobazin. Ini perdana berarti ya? Ini perdana di tahun 2025. 2025. Upgrading suasananya ya. Iya, ini memang baru jadi beberapa hari terakhir Pak. Hari terakhir kita sudah baru ready. Ini Pak Pri ini yang nganyari lah itu kami. Luar biasa. Pak, sangat berharga bagi kami ini mendapat kesempatan di awal. Oke Pak Pri, kita hari ini kita akan sedikit bicara tentang pilkada kemarin yang sudah selesai ya, dan pemenangnya adalah Pak Wahono dan Bu Nurul. Dan kita juga akan membahas pelantikannya itu kapan dan apa aja nanti program-program beliaunya selama 100 hari ke depan. Oke Pak Pri, di pilkada kemarin Pak Pri sebagai wakil sekretaris itu Pak Pri. Seperti apa Pak Pri kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Pak Wahono dan Bu Nurul ini sampai sebegitu besarnya itu perjuangannya seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, jadi memang ini fenomena ya. Kalau menurut saya fenomena. Hadirnya Mas Wahono dan Bu Nurul di kontestasi Pilkada Bojonegoro ini fenomena yang luar biasa karena kemenangan yang hampir mencapai 90%, tentu ini butuh effort yang luar biasa. Dan kenapa saya sebut fenomena? Mas Wahono ini kan ibaratnya pendatang baru ya, bukan politisi. Terus Bu Nurul ini juga bukan politisi, lebih ke teknokrat atau birokrat ya. Sehingga apa yang dilakukan Mas Wahono dan Bu Nurul untuk mencapai kemenangan hampir 90% ini memang luar biasa dan di luar prediksi. Ya itu tadi karena beliau bukan politisi. Dan yang dilakukan Mas Wahono ini kalau saya mengatakan anomali ya. Dalam 6 bulan sebelum pilkada, popularitas Mas Wahono ini kan di bawah 5%. Kemudian menjelang pilkada sampai 70-80%. Dan ini memang luar biasa. Dan Mas Wahono sadar betul, Bu Nurul sadar betul, beliau bukan politisi dan beliau harus mengambil hati dan simpati rakyat. Beliau benar-benar turun ke 430 desa dan memahami betul apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga dari hasil beliau turun ke lapangan itu kemudian dituangkan dalam visi misi beliau, intinya itu. Dan tentu banyak pihak yang dilibatkan dalam pemenangan Mas Wahono Bu Nurul ini. Dan apa yang dilakukan beliau salah satunya adalah bagaimana mengamankan kendaraan secara politik. 14 partai politik pengusung, 44 kursi itu diamankan beliau sebagai kendaraan beliau, juga sekaligus nanti ke depan untuk memastikan kebijakan-kebijakan beliau nanti didukung oleh parlemen. Kemudian banyak relawan yang direkrut, dan yang paling penting adalah memang
ini inline dengan keinginan masyarakat Bojonegoro, 1 juta masyarakat Bojonegoro ini memang benar-benar menginginkan hadirnya pemimpin yang membawa perubahan di Bojonegoro. Hmm. Itu Mas Kozin. Oke. Menurut Pak Apri ini seperti apa? Yang memikat hati masyarakat Bojonegoro dari pasangan Wahono Nurul ini apa? Apakah programnya yang bagus? Apakah seperti apa? Mungkin bisa memikat sebegitu banyaknya pemilih gitu. Itu kan belum pernah terjadi Ya. sebelumnya. Yang jelas yang pertama, kalau saya menilai Hmm, dari saya pribadi, tentu profil ya, profil. profil profil calon ini penting. Masyarakat sekarang itu sudah tidak bisa disuguhi hal-hal yang gimmick-gimmick, itu sudah tidak bisa karena masyarakat sekarang sudah cerdas. Hmm, Mas Wahono ini memang sosok yang low profile ya, low profile, begitu dekat dengan hmm, masyarakat. Dan Bu Nurul sendiri meskipun basicnya birokrat, beliau sangat humble, sangat terbuka, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga inilah tentu yang membuat masyarakat itu merasa dekat, tidak ada sekat antara rakyat dan pemimpinnya, itu satu. Kemudian yang kedua, memang program-program yang ditawarkan Mas Wahono ini yang dituangkan dalam visi misi adalah menjawab keresahan dari masyarakat Bojonegoro selama ini. apa itu? Salah Ya, satunya salah mungkin. satu isu yang paling menarik di Bojonegoro ini adalah soal kekeringan di musim kemarau, isu-isu soal ketersediaan Oh air, iya. isu soal layanan kesehatan, itu Hmm, yang salah satunya menjadi program-program beliau yang ada di visi misi. Soal kemiskinan tentunya itu hmm. salah satunya. Oke. Soal kekeringan ini ya sudah kita lihat bersama-sama ya, banyak masyarakat yang tahu kok. Kemarin ada kayaknya program panen air gitu Pak ya. Ya, Itu seperti apa? Itu gagasan dari beliaunya atau memang dari tim-tim yang apa gitu? Atau memang mengadopsi dari mana sebenarnya? iya. Jadi isu ketersediaan air ini selama 6 bulan sebelum pilkada ini ditangkap sama Mas Wahono. Tentu juga berangkat dari beberapa permasalahan karena beliau orang asli Bojonegoro ya, Hmm. sangat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan salah satunya adalah isu ketersediaan air. Pada saat Bojonegoro ini kan dikenal pada saat musim kemarau ini ada beberapa wilayah yang kekeringan. Hmm. Ada 92 desa ini mengalami kekeringan. Dan ini ditangkap oleh beliau, sehingga beliau punya satu ide dan gagasan bagaimana agar wilayah-wilayah yang kekeringan ini ke depan eh, bisa tercukupi Hmm. airnya. Dan salah satunya seperti yang Mas Kozin sampaikan tadi soal memanen air hujan. Hmm. Jadi istilah memanen air hujan ini memang berangkat dari circle-nya Mas Wahono dengan teman-teman UGM ya. Beliau ini punya banyak teman, salah satunya akademisi Hmm. yang punya ide soal memanen air hujan yang diterapkan di wilayah yang sama, yang mirip dengan Bojonegoro, yaitu di Gunung Kidul. Hmm. Kemudian itu coba dimasukkan sama Mas Wahono di program beliau sebagai salah satu solusi lah nantinya bagaimana di 92 desa ini bisa teratasi soal ketersediaan air. Hmm. Gitu, Mas. Itu salah satu program unggulan ya. Ya, program unggulan dan masuk di kuis-kuisnya Mas Bupati. Ah. Dan yang menarik karena beliau ini belum menjabat ya, Ah. karena belum dilantik. Beliau mencarikan solusi skema pembiayaan di luar APBD. Oh. Ya, itu yang luar biasa. Beliau menggunakan resource yang dimiliki dengan jejaring beliau, bagaimana ada pilot project Hmm. terkait instalasi pemanen air hujan di beberapa titik yang nantinya ke depan tentu akan menjadi program prioritas di dokumen APBD, Oh gitu. nanti di perubahan APBD atau di 2026, karena APBD 2025 ini kan Mas Wahono belum belum ikut merencanakan, Ah. sehingga dicarikan skema pembiayaan dari non MABD APBD yang yang sudah 30 jalan. titik yang sudah jalan ini. Oh. Dari 30 titik sebagai pilot project instalasi pemanen air hujan ini skemanya dari pihak ketiga, bukan dari APBD. Ini Hmm. loh yang menurut saya ini luar biasa. Hmm. Oke, oke. Ini kemarin pilkada November kemarin, November tahun lalu Ya, ya, sudah menang hampir 90%. hampir 90%. 90%. Kira-kira dilantiknya kapan ya? Kan sudah November, ini nunggu apa ini? Ya, nunggu pelantikan. Jadi begini, dinamika yang terjadi. Kalau mengacu pada Perpres 80 tahun 2024,
pelantikan serentak dilaksanakan pada tanggal 10 Februari kan begitu. Itu awal-awal dulu. Itu awal-awal dulu. Dan Perpres itu masih sekarang belum dicabut. Masih berbunyi Iya, 10 masih Februari. 10 Februari. Perpres 20 itu belum dicabut. Sehingga itu mungkin yang menjadi acuan teman-teman KPU atau penyelenggara ya. Dan dengan dinamika yang terjadi saat ini, beberapa informasi yang sekarang mudah didapatkan ya lewat media sosial, lewat instrumen pemberitaan yang lain, ada beberapa informasi yang menurut kami juga sangat valid, tapi tentu kita tetap menunggu perubahan Perpres itu, bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari ini. Karena ya tentu di Pilkada 2024 yang serentak ini kan hasilnya ada 3 klaster ya. Ada 3 klaster. Klaster kabupaten kota atau provinsi yang tidak berperkara. Terus ada kabupaten kota yang memang pada kenyataannya masuk di gugatan Mahkamah Konstitusi, yang nantinya akan diputus ini memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ada kabupaten kota atau provinsi yang berperkara nanti akan diputus tahapan di MK selanjutnya. Ada tahapan berikutnya. Bojonegoro masuk klaster yang tidak berperkara, tidak digugat. Intinya gitu. Dan insya Allah ini nanti informasi terupdate kami, tapi ini belum formal dari hasil rapat Zoom meeting dengan Kemendagri barusan tanggal 3 kemarin. Yang tidak berperkara dengan yang berperkara tapi ada putusan dismisal itu akan diserentakkan. Jadi nanti ada 2 klaster. Klaster yang pertama yang tidak berperkara seperti Bojonegoro, kemudian kabupaten yang berperkara tapi ada putusan dismisal itu. Yang itu nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Istana kayaknya, langsung dilantik sama Pak Presiden. Ini menarik ya. Bupati wali kota dilantik presiden langsung. Dilantik presiden langsung. Ya meskipun kita belum menerima, yang di daerah ini belum menerima secara teknis acuannya dari Kemendagri. Tapi informasi hasil rapat itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan tahapan-tahapan di daerah. Oke, ini menunggu pelantikan berarti Pak. Ketika sudah dilantik nanti kan ada namanya program 100 hari. Itu seperti apa? Program 100 hari. Bisa dijelaskan sedikit. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Bahasa Mas Wahono itu kan begini. Mas Wahono Bu Nurul selalu menekankan kepada kami bahwa kita saat ini sudah dipilih oleh masyarakat. Jadi kita bekerja, setelah dipilih itu kita harus sudah bekerja. Tidak harus menunggu pelantikan, bahasa beliau. Oh gitu. Ya, itu beliau yang menyampaikan. Kita ini sudah banyak berkorban, bahasanya Mas Wahono. Saya ini sudah banyak berkorban secara pribadi, sehingga ke depan harapannya masyarakat Bojonegoro jangan ikut jadi korban. Artinya begini, Mas Wahono ini sudah merugi. Ini yang sering disampaikan dari sisi pendapatan. Beliau mencalonkan jadi bupati ini kan banyak yang dipertaruhkan kan. Meninggalkan jabatan beliau yang memang beliau ini dari kalangan profesional ya. Beliau ini kan, saya ini sudah rugi dari penerimaan secara pribadi dari income beliau ya di kehidupannya. Yang sering ditekankan kepada kami, jangan sampai ini masyarakat juga ikut rugi. Nah, bahasanya begitu. Biar saya yang rugi, tapi masyarakat harus mendapat manfaat ini. Harus benar-benar secara materi saya rugi, tapi masyarakat harus menerima manfaat yang luar biasa. Kita harus benar-benar memikir masyarakat. Sehingga yang ditekankan kepada kami, beliau memang dari kalangan profesional ya. Beliau selalu ingin belajar. Ketika beliau memahami konteks permasalahan Bojonegoro soal ketersediaan air, soal kemiskinan, pendidikan unggul dan lain sebagainya, itu beliau mengajak timnya bersama Bu Nurul ke beberapa kementerian, ke beberapa kolega-kolega beliau, mengajak bersama-sama memikirkan, mencari solusi atas permasalahan yang ada di Bojonegoro. Kami diajak sama beliau di Kementerian
di Dirjen Kebijakan Strategi Dalam Negeri. Itu bagaimana soal namanya birokrasi, kemudian di Kementerian PUPR, di Direktorat Air dan Air Tanah dan Air Baku, karena beliau paham Bojonegoro ini soal air ini sering kesulitan. Beliau mengajak lagi bertemu dan berdiskusi dengan beberapa BUMD pangan di Indonesia untuk bagaimana soal petani, kesejahteraan petani ini nanti ke depan bisa teratasi di Bojonegoro. Kemudian beliau menemui dan bersilaturahim dengan Direktur Pupuk Indonesia karena ketersediaan pupuk di Bojonegoro kurang. Ya, hal-hal seperti itu dilakukan oleh beliau. Karena beliau berprinsip daripada nanti saya jadi Bupati bengong, tanya kanan kiri, sekarang sebelum dilantik kita harus sudah menyiapkan itu. Jadi nanti setelah pelantikan beliau berprinsip kita harus langsung kerja. Kita diajak diskusi, kita diajak studi, padahal belum jadi loh ya ini. Kita ini diajak sama Mas Bupati di Gunung Kidul bagaimana melihat proses yang hampir mirip dengan Bojonegoro soal kekeringan, sehingga muncul itu tadi. Kemudian diajak ke diskusi dengan Wali Kota Surabaya. Itu juga beliau ingin belajar bagaimana mengelola birokrasi ini dengan baik. Jadi sebelum pelantikan ini banyak hal yang dilakukan beliau. Sehingga kemudian setelah itu beliau membentuk satu tim yang namanya PMO transisi. Jadi tim transisi lah bahasanya. Iya, Project Management Office. Oh gitu. Project Management Office transisi yang dibentuk beliau untuk menyiapkan program quick win bahasanya beliau. Beliau selalu menggunakan bahasa kita siapkan quick win di 100 hari. Quick win. Quick win. Pak Pri ini salah satu dari tim PMO tadi. Saya kebetulan ketuanya ada dari Jakarta beliau yang. Oh gitu. Dari kolega beliau. Kalau saya anggota gitu aja lah yang sering diajak gitu. Diskusi sama beliau. Oh gitu Pak Pri. Kira-kira nanti apakah Bojonegoro akan juga mengalami perubahan juga? Nanti mungkin karena pemimpinnya berganti, tagline-nya juga berganti. Kalau itu iyalah hanya untuk apa namanya suasana baru, untuk semangat baru. Karena ada bocoran gak nih apa nih kira tagline-nya? Tagline-nya Bojonegoro makmur dan membanggakan. Makmur dan membanggakan. Makmur dan membanggakan. Nanti Bojonegoro sudah beberapa ganti ya. Dulu ada Bojonegoro Matoh. Ya. Bojonegoro apa kemarin itu produktif, energi. Sekarang Bojonegoro makmur dan membanggakan. Tapi pada prinsipnya Mas Wahono itu lebih kepada substansi program ya, substansi program tidak. Beliau ini memang apa ya luar biasa kalau saya melihat. Luar biasanya begini, tidak melihat dari luarnya. Banyak masukan. Salah satu contoh ini yang menarik. Banyak masukan untuk mengganti rumah dinas Geraha Buana diganti apa, terus Perumda Buana Tirta apa diganti. Mas Bupati lebih, kalau beliau sering diskusi kita, ya biarkanlah itu apa, hanya nama saja. Yang penting misalnya BUMD PDAM misalnya, namanya bukan namanya tapi bagaimana BUMD ini kinerjanya, lebih ada substansi. Nama gedung ini harus dirubah. Beliau tidak melihat hanya luarnya, beliau substansi ini. Jangan namanya, Pak, tapi bagaimana mengoptimalisasi gedung ini jadi lebih bermanfaat. Jadi beliau lebih ke arah situ. Lebih ke substansi kinerja-kinerja. Iya, kinerja-kinerjanya. Oke. 100 hari program 100 hari itu kira-kira salah satu yang unggulan apa, Pak? Salah satunya mungkin yang menjadi paling unggulan. Apakah pendidikan, apakah wisatanya, apakah apa mungkin yang paling, apakah infrastruktur juga seperti yang. Ya, jadi di program 100 hari kan Mas. Quick win. Quick win, kalau Mas Bupati menyebutnya quick win, itu ada 8 pilar ya, ada 8 isu yang dimasukkan dalam program quick win beliau. Yang pertama soal SPBE dan digitalisasi, kemudian soal revitalisasi BUMD, revitalisasi BUMD dan apa namanya percepatan regulasi-regulasi yang kadang-kadang kita kan sering terhambat oleh regulasi-regulasi. Kemudian yang ketiga soal apa namanya ketersediaan air ya, tadi ya. Kemudian yang keempat soal pendidikan unggul. Yang kelima soal kesehatan. Kemudian yang keenam soal kesejahteraan petani.
petani. Dan yang 7. ke-7 soal kemiskinan. Oh, kemiskinan masih juga. Ya, kemiskinan menjadi isu, masih menjadi program beliau. Dan yang ke-8 apa ya? Sebentar, saya agak lupa. Pendidikan sudah, Pak. Pendidikan sudah. Yang ke-8 lingkungan berkelanjutan. Yang ke-8 lingkungan berkelanjutan. Jadi ada 8 isu yang menjadi program quick win Mas Bupati dan Bu Wabub. Ada kesehatan juga, Pak. Kesehatan, pendidikan. Oh, hampir menyeluruh juga, Pak. Petani. Iya, karena isu-isu itu kan sering kita dengar kan di Bojonegoro. Kesehatan misalnya. Kesehatan, sebelum kita menyusun program quick win-nya Mas Bupati, pasti Bupati itu mengajak silaturahim dengan Direktur RSCM. Direktur RSCM Pak, iya Jakarta. Mas Bupati dan Bu Wabub mengajak tim bersilaturahim dengan Direktur RSCM Bapak Dr. Supriyanto itu, yang beliau ini dulu pernah menjabat Direktur RSUD Tulungagung. Yang layanan kesehatannya ini luar biasa, terbaik. Terbaik, sehingga pasti Tulungagung. Beliau ini kan mantan Direktur RSUD Tulungagung, sekarang menjabat Direktur RSCM. Mas Bupati mengajak timnya untuk belajar beliau bagaimana mengelola rumah sakit, layanan kesehatan ini yang terbaik, dan beliau memang itu ya sangat terbuka. Yang harapannya beliau bahwa Pak Direktur ini bisa memberikan pelajaran ke teman-teman Bojonegoro khususnya di fungsi kesehatan, agar pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas ini menjadi baik. Itu salah satu contoh, dan akan dilakukan pendampingan juga, sehingga Mas Bupati meminta Pak Direktur untuk mendampingi layanan kesehatan di Bojonegoro ini luar biasa. Itu salah satu contoh yang dilakukan beliau. Dan ini dilakukan sebelum pelantikan. Studi-studi banding itu terus dilakukan beliau. Terus dilakukan beliau. Ini sekaligus apa ya? Mungkin masyarakat juga perlu tahu, setelah ditetapkan sebagai Bupati terpilih, apa yang dilakukan. Beliau ini sudah bekerja, sudah menyiapkan studi banding, belajar, sehingga nanti pada saat dilantik sudah tinggal gas gitu. Oke Pak Pri, terima kasih sudah mampir di Radar Bojonegoro. Kita tunggu saja ya, pelantikannya Bojonegoro ini sebentar lagi kan akan memiliki pemimpin baru, Pak Wahono dan Bu Nurul. Kita tunggu mereka nanti dilantik, setelah itu mereka akan tancap gas seperti Pak Pri katakan. Ya, yang terakhir mungkin ini closing statement ya, statement. Apa yang sering ditekankan Mas Bupati dan Bu Wakil Bupati, bahwa membangun Bojonegoro ini perlu kerja bersama. Kerja bersama semua stakeholder, dari masyarakat, dari akademisi, dari pemerintahan, birokrasi, semua pihak. Jadi bahasa beliau, mari bersama-sama kita membangun Bojonegoro. Bojonegoro tidak bisa diselesaikan hanya oleh seorang Wahono dan Nurul Azizah. Itu yang sering disampaikan kepada kami. Ayolah sekarang kita berpikir bareng-bareng untuk memajukan Bojonegoro menjadi Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Oke, terima kasih banyak Pak Pri atas waktunya. Nanti lain kali kita sambung di edisi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.